Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Fauzi. Saya di sini sebagai host dalam podcast Kelompok 3. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan cerita tentang podcast ini. Di podcast ini kita akan membahas tentang Mobile Legends ya, game online yang sudah berdiri lama dan mungkin banyak yang minat juga tentang Mobile Legends ini. Jadi kita membahas tentang e-sport kompetisi di dunia Mobile Legends. Nah, pada saat ini saya tidak akan sendirian. Di sini saya akan banyak mengundang teman-teman saya yang mengerti tentang persoalan Mobile Legends ini. Baik, yang pertama kita sambut buat Irfan. Halo, saya Irfan Abdul Rohim, bagian dari kelompok 3 sebagai narasumber yang masih awam dalam Mobile Legends. Oke, terima kasih. Ada juga Yajid. Halo, perkenalkan nama saya Yajid Jenden. Saya diundang oleh Ilham untuk menghadiri acara podcast ini. Selanjutnya ada Hikmah ya, Nur Hikmah. Halo, nama saya Muhammad Nur Hikmah. Saya di sini diundang untuk menghadiri acara podcast Mobile Legends ini. ID bisa dengan saya Jester. Oke, ada Gilang juga. Halo, perkenalkan nama saya Gilang Aulia. Oke, di sini saya diundang untuk menghadiri podcast untuk Mobile Legends. Ya, ada Atalah dan Dani. Silakan Atalah. Halo, saya Atala Hasim. Saya di sini diundang untuk mengikuti acara podcast Mobile Legends ini. Dani. Halo, nama saya Dani Rapi Satyandi. Saya diundang oleh Ilham buat di podcast ini. Oke, baik, pertama-tama kita akan menjelaskan dulu sedikit tentang Mobile Legends. Jadi Mobile Legends itu di Indonesia ada kompetisi yang namanya MPL. Nah, tujuan MPL-nya juga untuk profesional ya. MPL-nya juga pengertiannya Mobile Legends Professional Liga. Nah, kompetisi ini untuk mencakup banyak tim ya. Salah satunya contohnya ada RRQ, EPOS, Geekfam, Onyx, Aura atau Liquid, Alter Ego, Rebellion. Nah, pada topik kali ini kita akan membahas tentang season sekarang ya Mobile Legends-nya. Pada awal nih RRQ sangat mempuncak. Mungkin kalah cuma 2 kali ya sama EPOS sama apa? TL. TLID ya? Ya, sama TLID. pas regular season. Enggak, regular season Aura RRQ menang KB. Nah, kita tahu RRQ di regular season sangat kuat hingga di akhir-akhir mereka kalah lawan EVOS dan Alter Ego. Nah, gimana sih tanggapan Irfan pada saat RRQ kalah di akhir regular season? Kalau menurut saya sendiri itu untuk konsisten dalam 8 minggu di kompetisi itu sangat sulit. Pastikan ada naik turunnya sebuah tim untuk justru kalau konsisten terus pasti ada yang menjadi sebuah pertanyaan di mana kelemahan RRQ tersebut. Nah, ternyata saat update patch di situ RRQ mencoba ada menggunakan Godland Fighter kalau nggak salah, sehingga mencoba-cobalah strateginya sehingga masih adaptasi nih. Apalagi ada hero baru Suyo kan masih dicoba dulu sebelum masuk MPL. Nah, itu mungkin yang membuat RRQ sedikit mengalami tidak perform ya, betul Pak Yajid, tidak perform, akhirnya ya bisa dikalahkan oleh Alter Ego dan EVOS. Kurang lebih gitu pendapat saya. Ya. Kita tahu juga mungkin, nah yang paling tidak disangka Aura TLID. Dari season kemarin TLID jarang banget masuk playoff. Nah, akhir season ini, awal season mereka masuk playoff dan memuncak. Membakar semuanya kecuali RRQ ya, mereka tidak pernah mengalahkan RRQ sama sekali. Nah, gimana sih tanggapannya Ajit buat TLID di season ini? Ya, menurut saya TLID sungguh menurut saya TLID sungguh tidak bisa dipercaya, apalagi player sekarang kan pada baru-baru yang baru di MDL pada naik semua kan. Iya. Dari MDL kayak Papian, terus Heron, Aran udah lama, Ezekiel. ya Ya SKL yang baru. yang main-main gitu. Iya. Lah iya betul. Itu.
Kamu Tapi saya kurang apa ya, kayak kurang jarang nonton sih kalau misalkan pertandingan kayak TLID kayak gitu, soalnya saya di PEM family banget. Oke. Ternyata Anaknya fans gitu. Gipang garis keras Anaknya ternyata. gitu banget ya. Fans Kipeng dari Doyok kayak gini. Mungkin maaf kita tidak bisa ditampilkan karena terlalu dewasa ya. Itu dari turun temurun itu Kipeng, dari Doyok pelatihnya, terus Nael kan kemarin yang di MC itu. Udah Kipeng mah prestasinya punya ini doang. Prestasi jari tengah. Betul. Tapi setidaknya Gipem setelah beberapa tahun kebelakang berkembang ya. Iya, Di- alhamdulillah, berkembang. minimal lolos playoff lah daripada beberapa tahun kebelakang kalah terus. Iya, gitu. kalau dari season 4 kan saya hashtag 7, hashtag 8, selalu nggak pernah lolos playoff kan. Tapi semenjak season 8 kalau nggak salah, season 8-10. Season 10. Ya, alhamdulillah tuh bisa lolos playoff bahkan sampai runner up kan. Boleh. Nah, selanjutnya kita akan membahas topik tentang kan pada regular season RRQ memuncak nih. TLID menjadi posisi kedua. Kita lihat juara berturut-turut season sebelumnya. Fanatik Onyx. Menurut Hikmah gimana nih Fanatik Onyx tidak masuk M series, gagal memuncaki standing regular season. Di playoff juga mereka dikalahkan oleh Geek Fam. Gimana menurut Hikmah? Menurut Hikmah Onyx gimana season ini? Menurut saya ini baik, sulit dipercaya juga ya, apalagi sekarang ada 2 jungler, Kairi sama Albert. Albert itu pindahan dari RRQ. Albert. Ya, betul. Berpindah dari arah. Terus yang jadi kendala buat Oni kan dari SP Laner ya. Itu yang menjadi kendala. Kan awalnya Onyx tuh menaikkan Lutfi dari awal season ya. Terus masuklah si Rez ini nih dari anak bocah mana gak tahu ya. Gimana Anak bocah tanggapan? Citumang. Oke, gimana tanggapan Gilang tentang si Rez ini menggantikan si Lutfi? Sangat jauh beda sekali. Ya, kenapa itu? Dari segi mekaniknya, makro-mikronya udah kelihatan perbedaan Lutfi sama siapa eksperimen terbaru? Boots. Rins. Rez. Oh, Risma. Sorry, Pak Ilham. Karena meta kemarin itu adalah metanya Boots, tetapi si Bootsnya itu malah masuk ke divisi Oh, Oke. mungkin ya Cukup berat juga ya. Iya, cukup berat juga. kestabilan Tadi generasi ya. itu siapa? Rez. Oh, nah itu sebenarnya si Rez tuh jago sih jago ya. Cuman menurut saya kayak kurang jam terbang aja nggak sih? Iya. Kurang Chemistry juga sama timnya. Kayak chemistry juga. Dia kan belum lama main di Oni gitu kan. Kalau misalkan Boots, Lutfi, itu kan dia kayak udah Jam bisa lah. terbangnya Ya udah jam, dua. jam terbangnya udah punya gitu pengalaman kayak gitu. Nah, kalau menurut saya sendiri ya, Onyx sepertinya ada something gitu di timnya sehingga Iya benar Pak. kehilangan Boots itu sangat berpengaruh gitu. Entah Iya, kenapa Onyx tidak serapih Iya, dulu seseram bermainnya dulu. teh iya. Iya. Sepertinya kehilangan Boots itu kepingan yang sangat penting dalam bermain Suatu tim. gameplaynya. Komunikasinya nggak tahu ya dapurnya seperti apa di dalam tim, tapi sepertinya kehilangan Boots itu sangat berpengaruh dan belum bisa tergantikan. Tapi faktanya season kemarin Lutfi masuk dan juara. Gimana tuh? Oke, mungkin ada naik turunnya perform mungkin ya, mungkin Onyx-nya juga saat kehilangan Boots dan digantikan Lutfi. 4 membernya masih stabil mungkin ya, motivasinya masih kuat dan secara individu tidak banyak melakukan kesalahan. Tapi kan season sekarang Onyx, apalagi saya lihat dari permainan Suns itu berbeda gitu, lebih mainnya tuh kan sepertinya agresif, tapi agresif itu kadang berlebihan, tidak serapi dulu. benar. Backupnya tidak serapi Boots gitu kan, jadi perbedaan mungkin ya. Kalau musim kemarin mungkin masih perform, masih semangat. Musim sekarang tidak tahu apa yang terjadi Ya sebenarnya. mungkin bisa kemungkinan adalah salah satu faktornya adalah Onyx yang udah menurun kayak gitu.
Iya, mungkin kemungkinan itu ya. Ya namanya juga game ya, pasti ada Betul Pak Dani, betul ada turun Pasti nggak ada turunnya. Sekarang kita mungkin membahas yang top 3 di leaderboard regular season. BTR nih, BTR pada awal season mereka muncak, tiba-tiba di tengah-tengah turun. Nah, kenapa tuh? Mungkin Atalah gimana bisa jelasin kan? Karena BTR dikalahkan oleh RRQ sama TLID ya. Oh mungkin RRQ masih kalah di yang game ke-1 pada pertemuan pertama, pertemuan kedua RRQ menang. Gimana BTR bisa menurun nih? Bisa menurun itu ya mungkin karena tim-tim yang lain juga Lebih improve masih ya? on fire gitu. Ya. Apalagi banyak perubahan juga dari tim lain. Patch yang Ya. sekarang juga kan bisa mengubah gameplay gitu. Mungkin Wah, iya. dari BTR-nya juga susahan sama menyesuaikan patch. Iya, adaptasi mungkin ya. Iya, Apalagi sekarang yang main di season sekarang kan patch baru, mungkin si BTR sendiri tidak terbiasa adaptasi secara instan gitu. Mungkin itu ya, salah satunya Pak Atalah ya. masih nyaman sama yang lama. Oh gitu ya. Mungkin perkembangannya tidak sebaik tim Ya, lain ya, tidak itu sebaik mungkin ya. di- ya. Masih struggle mungkin, masih ya mencari keseimbangan dalam tim. Jati dirinya lah. Ya. Mungkin sekarang kita akan membahas tentang tim papan bawah. Waduh, menarik nih seperti ini. Siapa tuh mau? Udah istilah aja itu. Nah, EVOS Esport. Yang digaung-gaung macan putih. Aduh. Sekarang jadi macan tutul. Dari awal season, EVOS Esport kurang beruntung, kalah terus menerus. Dalam poin sekarang pun di regular season dia cuma 3-13, 3 kemenangan dan 13 kekalahan. Mungkin nih, apa alasannya nih sebagai Pak Irfan sebagai pendukung EVOS fans sejati? Gimana nih pendapatnya tentang EVOS? Kalau menurut saya EVOS tuh kita lihat dari kita lihat ke belakang 2 musim ke belakang, dari perubahan squad manajemen tidak banyak yang berubah. Jadi kalau misalnya tidak berkembang pun wajar, karena dari manajemen tidak banyak melakukan perubahan, analis tetap itu, coach tetap ya ganti-ganti pasti pertengahan season keluar, kayak ada Theo, ada Ipos G juga kan keluar. Iya, benar. Sebenarnya cukup anomali gitu kan, tiba-tiba Ipos G dengan kekuatan persahabatan mungkin ya dengan timnya, ada yang dari Holy perpindahan langsung perform di MPL, ternyata cocok gitu ya perform, tapi season selanjutnya ya gitu terus, siklusnya itu tidak berubah. Jadi kemungkinan dari manajemen dan roadmapnya yang tidak benar, jadi ya tidak wajar lah untuk posisi ke-9 karena secara permainan pun tidak baik, secara keputusan dalam gameplaynya tidak saling berhubungan gitu antara satu pemain dan pemain yang lain tuh. Chemistry-nya kurang gitu kan. Ya, walaupun sebenarnya pemainnya sama yang sama juara 2 kemarin, tapi perubahannya tuh terasa sekali, semangatnya ini beda ya. Iya. Dari manajemen sih, karena masih sama sih kurusnya kayak season sebelumnya, jadi wajar kenapa makin buruk itu Ya aja. sih yang paling berpengaruh di pos itu ya manajemen sama coachnya itu. Coachnya itu kan ketika RRQ dipegang sama siapa pelatih Myanmar Itu si Jaya. Nah. kan RRQ itu gak perform tuh dipegang sama Jaya. RRQ itu manajemennya itu langsung bertindak, tetapi Ipos itu aja gitu, cuman digantinya itu ya AG. Monoton ya. Malah Iya. playernya juga yang Iya. diganti, padahal Iya. di situ playernya mah Itu karena Ipos udah glory, nanti Ipos ganti jadi Ipos Epic. bisa. Iya. Oke, mungkin kita topik selanjutnya dari tim selanjutnya RBL. RBL membuang banyak pemain ya seperti Vincent dipindahkan ke Geek nih. RBL mendatangkan King dari RRQ, King Aether, dan mendatangkan juga King Matt. Nah, gimana sih nih King Matt sebagai dipuja-puja King dari segala King nih menggantikan RRQ ya dari julukannya ya, bisa gimana ya Moskov gak kena. Gimana pendapatnya nih Hikmah tentang si RBL ini? Menurut saya RBL kayak apa ya, cukup baik ya. Dia bisa menyaingi lah di patch ini gitu kan, meskipun agak kurang
bisa menyainginya, bukan bisa menyaingi tim papan atas ya Pak Ilham, bisa menyaingi tim papan bawah kayak IPOS, terus kayak Dewa. Sarkas banget ya anaknya ya. Dia ini papan bawah ya. ya kayak gitu, misalkan kayak King Mat tuh jago banget, apalagi pakai moskop tuh 0-0-0. Ya banyak kontribusinya itu King Mat, tapi kan dia berhasil curi lord ya kan pas lawan apa tuh pakai tombak tuh. Oh iya. Pakai ulti. Ya, meskipun masih kalah juga kan, udah curi lord. Oke, mungkin ya kurang beruntung, mungkin semoga di season depan RBL masih bisa improve. Mungkin selanjutnya di tim papan bawah ada Dewa United. Dewa United ini kayak dari awal season tuh masih bisa lawan gitu. Dia menang lawan apa aja ya? Ngelawan gitu. Tapi kenapa di akhir-akhir season ini kayak banyak broken gitu? Mungkin gimana Pak Irfan? Ya Dewa awal-awal musim masih ini ya bertemu lawannya kemenangan juga, lawan EVOS menangnya juga. Ya sama-sama tim yang lagi tidak seimbang lah, masih ada permasalahan dalam timnya. Tapi Dewa ini sebenarnya masih belum menemukan tujuannya di MPL itu, masih mencari gitu untuk mencari cara bagaimana caranya menang, masih menganalisis sih gimana cara tim lainnya cara berkembang untuk kayak TLID, kayak RRQ, kayak BTR, gimana caranya konsisten gitu. Masih Dewa tuh masih mencari-cari dengan ya pergantian pelatih tiap season, pergantian pemain tiap season. Jadi sebenarnya Dewa itu ya masih inilah tujuannya, mungkin targetnya papan tengah saja. Pasti ingin juara mah, cuman masih belum mencari tahu apa tujuannya, sehingga ya tidak banyak perform lah di MPL. Mungkin Dewa kayaknya kurang apa ya, topiknya agak itu ya, mungkin kita ganti ke Geek Fam nih. Ada Geek Fam, Geek Slayer nih, di sini ada Babang Yajid ya. Nih Babang Yajid, Geek Fam sendiri tahu setelah pindahnya Luke datanglah siapa? Veldora dari pemain EVOS ya. Iya. Terus hypernya juga jadi Pak Pincen ya, sama itu. Dua. Terus kayak Aboy, Baloy sama siapa? Kadang Kadera. Masako, Kadera mungkin ya. Masih sama dari Godland trio itunya ya. Gimana nih kedatangan Pak Vincent sama Veldora menurut Yaji tentang kondisi Kalau Geek Fam? menurut saya itu sangat pengaruh ya. ya sangat berpengaruh semenjak Nael pergi kan. Ya. Nah itu kayak junglernya kayak kurang banget gitu, apalagi kalau main assassin. Bagus lah Pak Vincent main Nolan gitu kan. Tapi Indomaret ya? Ya, tapi kalau misalkan kayak main Pani, terus main apa, kalau main fighter dia cukup baik ya Pak Ilham menurut saya. Terus misalkan itu juga pas lawan Onyx tuh di playoff pas 3-2 tuh kan match terakhir tuh Sangat menegangkan ya dengan Nathan Kadera. 40 menit kan, Ya. misalkan itu late game banget tuh. Untung Kadera pegang Nathan kan. Percuma sih Onyx bisa ngambil Lord meskipun Indomaret beberapa kali Pak Vincent tuh. Ya. Padahal 2 Pak Vincent tuh. Ya. Bisa mau apa? Itu mungkin konteksnya untuk Ya. sebagian remaja tahu, sebagian tidak ya. Tidak perlu dicari tahu. Terus pas lawan TLID itu cukup kurang ya kalau menurut saya. Geek Fam ngambil kayak hero-nya sama-sama itu aja Pak Ilham. Kayak misalkan di game ke-1, game kedua, game ketiga. Terus Geek tuh kalau late game tuh selalu mengambil resiko Pak Ilham. Iya benar ya. Apalagi kalau misalkan Baloy pakai Tigreal. bukan momen, kayak pick up gitu kan, kayak Kaja, kayak Ruby, dia selalu mengambil Inisiatif. resiko tuh kayak misalkan kitanya yang menang atau enggak kitanya yang rata gitu. Ya, nekat ya. Iya, nekat banget. Jadi gimana nanti gitu kalau menurut saya. Tapi sebuah prestasi lah. Di playoff Geek Fam mempulangkan Onyx. Sangat tidak disangka gitu. Ya, sang Padahal- raja dari segala raja. itu RRQ, Raja Langit. Raja Langit dipulangkan oleh Barbershop. Tapi Berarti itu bukan Raja Langit. Apa? Raja Langit putus layangan. jadi turun ya. Paceng turun ya. Jadi turun ya. Pegat talinya. Oh ngait.
Kalau menurut saya ya Big Pam itu sebenarnya dari playoff ya, ini playoff membahasnya kurang itu kerapihan doang. Dari Kadera ada keculi Iya. gitu, pada ada banyak maju-maju, Ya Kadera emang sering jalan-jalan sore gitu, kemana-kemana gitu kan. Kadang-kala lupa dengan posisinya, kadang landingnya tuh hancur. Padahal hero menang gitu misalnya, hero-nya tuh pegangnya tuh landing hero base-nya gede kan. daripada hero lain tapi tidak dimanfaatkan. Ya itulah mungkin Kadera lagi tidak stabil lah, adrenalin mungkin. Dan waktu Gipem juga tuh waktu lawan Onyx itu Gipem itu kan ngandelin late game ya. Ya. Karena di early pasti kalah. Iya. Kalah semua ya, kalah dari semua game early kalah semua Onyx. Justru di PEM. Ya justru di early itu yang menangnya Onyx, tapi ditarik lah sama Gipem ke arah late game ya, jadi akhirnya 3-2. Ya karena dia pede bawa Nathan ya, Nathan penetrationnya sangat sakit banget. Nathan di FP. Gak ada obat itu Nathan asli. Parah. Gak ada yang counter. Natanya kayak Sujit kan. Sujit Apotek kemarin kayak Mungkin kita ke topik tim selanjutnya nih, tim terakhir ya dari ini. Alter Ego. Alter Ego membawa Nael, meminjam Nael dari Onyx, terus ada King RKT menjadi coach ya. Ada, nah sama El Nino, El Sabar menjadi XP Lane. Pindah. Gimana nih tanggapan Hikmah tentang Nino? Nino menjadi XP Lane, junglernya Nael. saya bukan alter ego fans, mungkin akan dijelaskan oleh Gilang. Boleh Oke, jelas. Pak Gilang. Oke. Menurut saya, jadi gimana tadi pertanyaannya? Alter Ego dengan Jungler exclusive baru. jungler baru. Iya. Jungler baru. Ya, Nael cukup bagus di Alter Ego. Karena Alter Ego itu melihat Nael itu dari season sebelumnya dari PM gitu. Yang perform banget sampai masuk M series ya. Mungkin Alter Ego ada kepikiran untuk merekrut Nael gitu, meminjam Nael dari Onyx, ya akhirnya bisa gitu membawa Nama Alter Ego ke ya, playoff. ya ke playoff Tapi gitu. kan pada awal-awal apa di akhir-akhir Alter Ego itu sangat mempet banget sama Dewa nih menuju playoff. Sampai akhirnya dia menang lawan RRQ dan dia masuk playoff. Nah, gimana sih nih tantangan Alter Ego menurut Gilang biar masuk playoff nih? Cukup berat sih kalau diceritain. Ya, gitulah. Balik lagi ke pemainnya gitu. Nael Esport ya. Iya. apalagi pas lawan BTR kan, itu si Super Ken tuh mati berapa? Ya, 9. mati 9 tapi Ya, tetap tapi tetap menang tuh menang BTR. BTR. Iya. Mungkin kayak ya Padahal linknya sudah ampun. Linknya sudah ampun. Fanny-Fanny-nya Ya ampun, iya paninya udah serem banget tadi. Ya kalau menurut saya Alter Ego itu kalau lagi jago banget, agresif banget. Cuman kalau lagi kalah ya turun banget. ya turun banget gitu, kayak Pasifnya itu nyala. pengen mengucapkan kata-kata ya itulah pasifnya ya. Ya pasifnya nyala. Jadi tapi kalau saya lihat ya sebagai yang menonton Alter Ego sekilas-sekilas, yang kekurangannya tuh di draft pick sih. Ya. Mungkin Apa? kayak coachnya RKT ya mungkin kurang pengalaman. Kalau coach ya, kalau RKT kan bilang draft pick dia tidak hebat. Iya. Analisnya sih ketika saya melihat dia cara ngedraft tuh kurang sekali. Entah nggak tahu ya, hero power dari tiap pemainnya tidak bisa memakai hero lain, tapi entah kenapa dari band-banding, dari pick-pickannya tidak sebaik tim lain, sehingga dalam kondisi kurang terus lah gitu kalau menurut saya. Dan menurut saya juga Alter Ego itu draft pick-nya itu ya kan Rek itu asisten sportnya, jadi Rek itu ngambil draft pick-nya itu dari pengalaman dianya sendiri. Kan dia itu ya bisa dibilang juara M1 lah gitu. Jadi menurut Zaman dia purba. aja ya, pengalaman dia aja gitu. Zaman purba. Zaman purba. Wah enggak coy, itu baru 19 lah. Sungkem M series sebelum ting 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 COVID. ting. Sebelum Covid. Mungkin ya Sujit. sudah saja topik dari regular season. Di episode kali ini kita pertanyaan terakhir nih buat Dani. Gimana sih penonton awam tentang melihat MPL nih? Reaksi kamu melihat Mobile Legend Premier apa? Ya, tentang Mobile Legend Kompetisi Mobile Legend. Gimana nih tanggapan kamu yang awam banget nih?
melihat Sebagai penonton biasa aja menonton MPL. Saya sendiri kalau misalkan nonton NPL gak terlalu suka, paling kalau misalkan lihat juga lihat RRQ doang sih, kalau yang tim yang lain Kingdom ya, nggak tahu Kingdom. saya. Jadi Kurang tahu tentang statistik gameplaynya. Hanya Dani sendiri nontonnya cuma RRQ doang sih, selain itu tim-tim lain enggak. Tapi senang menonton MPL. Asik. Senang. Kayak nyaman. Iya. Oke. boleh. Berarti mungkin segitu saja pada episode kali ini. Mungkin selanjutnya kita akan membahas tentang playoff ya. Di playoff kita akan membahas banyak. Jadi saksikan terus podcast dari kelompok 3. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya MPL ini sangat berpengaruh ya kepada sosial masyarakat Indonesia, apalagi remaja yang gaya hidupnya hanya bermain game tanpa tujuan. Sekarang sosial itu ada tujuan. Kita bisa terhubung dengan banyak orang dengan Mobile Legends. Misalnya kita bisa bermain bareng dengan teman-teman yang kita tidak tahu beda daerah ya Pak Ilham. Ya, bisa Terus bergabung dengan komunitasnya juga. Terus selain itu kan ada tim-tim nih, tim-tim itu juga jadi komunitas, jadi fanbase ya. Jadi tempat berkumpulnya orang-orang yang menyukai salah satu tim berkumpul, mendukung, menyuarakan kebahagiaannya demi mendukung tim tersebut gitu. Jadi secara Melalui fanbase tersebut jadi sosialnya tuh ada jadi tercipta lah, terjalin. Dan selain itu dengan adanya MPL kita itu ada profesionalnya gitu, ada jenjang karir. Ya, jenjang karir. Dengan adanya MPL kita menjadi tahu gitu mana pemain-pemain yang memiliki kualitas bagus demi mengharumkan nama Indonesia di kancah sosial di internasional. Ya, Indonesia pun jadi terkenal di sosial negara lain. Oh, ada nih tim-tim yang jago, itulah berhubungannya dengan sosial. Di POS M1 itu sejarah di Indonesia tidak ada lagi. Iya. Kurang lebih begitulah sosialnya itu. Ada komunitas, ada dengan kenalan teman-teman baru, kita saling berhubungan, terciptalah sosial yang baik di MPL ini.